Assalamualaikum sedulur, selamat datang di kajian sejarah Jelajah Bayat Channel. Karena sekarang saya sedang melaksanakan KKN, maka kajian kali ini adalah tentang KKN atau kuliah kerja online. Karena ketika awal masa KKN disambut warga dan perangkat desa dengan garing, maka saya akan mengakhiri KKN ini dengan savage. Jadi ayo kita mulai. Kami mahasiswa KKN kuliah kerja online. Pada tahun 1971, KKN atau kuliah kerja nyata pada awalnya digagas oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia dan memilih Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas sebagai kampus perintis dari KKN. Pada awal perkembangannya, KKN hanya merupakan paduan dari dua dharma, yaitu pengajaran dan pengabdian masyarakat. Seiring dengan perkembangannya, KKN juga meliputi dharma penelitian. Paduan Tridharma perguruan tinggi ini mewujudkan KKN sebagai salah satu subsistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuan dari diadakannya KKN adalah supaya para mahasiswa dapat melihat secara langsung apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat dan dapat memberikan solusi permasalahan secara pragmatis, sehingga dapat membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan pemikiran yang komprehensif. Umumnya, pelaksanaan KKN dilakukan dengan menerjunkan para mahasiswa ke lokasi secara langsung. Namun, dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 dan peningkatan pasien positif yang sangat besar, akhirnya semua kegiatan KKN diarahkan ke metode daring. Mungkin, sebagian dari partisipan KKN kali ini agak kesal dengan keadaan ini. Namun, sebelum diputuskan untuk dilaksanakan KKN secara daring, pihak UGM sudah melakukan kuesioner apakah dia dilakukan secara luring ataupun daring. Dan mayoritas memilih untuk dilakukan secara daring, dan hanya sedikit yang memilih luring ataupun bauran. Setidaknya, ada dua hal yang akan terjadi jika melaksanakan KKN secara daring. Yang pertama adalah mahasiswa akan kebingungan bagaimana cara menerapkan program dan pengabdian dalam keadaan daring. Pastinya, akan ada kemungkinan kendala sinyal, antusiasme warga yang masyarakat yang random, dan bisa cepat bosan, dan sebagainya. Bahkan, ketika video ini dibuat, saya optimis video ini, video teman-teman saya, nggak akan laku, karena bisa dilihat dari jumlah view yang ada di channel ini. Kemungkinan kedua adalah banyak oknum yang senang karena KKN yang seharusnya terjun ke lapangan, gotong royong sampai dekil, kini bisa dilakukan sambil rebahan. Jadi kesehariannya cuma ngabsen, abis itu tiduran. Kalau misalnya ditanya prokernya gimana, ya nggak masalah, tinggal mengarang bebas, bikin dokumentasi palsu, dan jam kerjanya dimanipulasi, kan gitu. Selain itu, menurut saya pribadi, pemaksaan metode daring ini tidak memberikan pengalaman yang berarti terhadap mahasiswa, tidak memberikan dampak yang signifikan bagi warga, karena banyak kendala seperti yang telah disebutkan tadi. Ada satu sambatan teman saya yang mengemukakan bahwa alangkah baiknya para mahasiswa KKN tersebut diarahkan tenaganya untuk membantu mengurangi dampak pandemi COVID seperti menjadi satgas ataupun menjadi tukang semprot disinfektan di tempat umum, dan lokasinya bisa dilakukan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Saya melihat dengan mata kaki saya sendiri bahwa desa saya sendiri pun masih membutuhkan bantuan dan bimbingan ketika masa pandemi ini. Bahkan tidak jarang ada anak kecil yang minta diajarin ngerjain PR, minta wifi karena nggak punya kuota dan sebagainya. Dan mungkin keadaan ini pun jika terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia. Ini juga bukan berarti KKN daring ini tidak penting. Saya yakin ini bermanfaat untuk desa tujuan. Hanya saja menurut saya dan beberapa teman saya berspekulasi bahwa menjalankan program dengan warga sekitar tempat tinggal akan lebih mudah dan efisien. Selain karena sudah saling mengenal, jaraknya pun dekat dan mudah diakses. Kalau masih ngotot ingin KKN online di desa nan jauh sana, setidaknya berikan desa tujuan fasilitas berupa wifi dan repeater supaya bisa digunakan satu kampung. Jangan hanya melaksanakan KKN dan warga tidak diberi fasilitas apapun. Warga mana yang mau membuang umur dan pulsanya hanya untuk menonton webinar KKN? Ini sama halnya dengan pemerintah yang maksa lockdown tapi tidak memberikan bantuan dana. Sudah nggak boleh keluar rumah, nggak punya uang juga. Anak mau makan dan sekolah pakai apa? Analoginya kan seperti itu. Sisanya lagi, kalau kita dikacangin masyarakat. Dan kita harus tetap senyum dan bersikap ramah. Tidak ada yang sanggup pura-pura senyum seminggu full bibir pegel. Sekali lagi, ini tidak bermaksud untuk menyinggung baik pihak UGM maupun pihak lain.
Video ini dibuat untuk menambah wawasan dan sebagai bahan evaluasi untuk kita semua terkait pelaksanaan KKN daring di masa mendatang. Sekian untuk kajian sejarah kali ini. Bila ada sumur di ladang, kalau mandi jangan lupa bawa baju ganti. Bila ada kesempatan dan kiamat belum datang, marilah kita mandi di kali. Saya Bahtiar, pamit undur diri. Hidup mahasiswa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hate this channel. No!